Viral pernyataan berjudul Bung Surya Paloh please fight back. Jadi Bung Surya Paloh silahkan ya pukul balik, jangan hanya diam saja ya. Nah, salah satu topik politik sangat hangat saat ini adalah perpecahan antara Jokowi dan Surya Paloh. Jokowi dengan sisa-sisa kewenangan dan kekuasaannya masih saja mencoba menjadi presiden paling hebat yang pernah dimiliki Indonesia. Itu menurut dia. Tapi cukup banyak pula yang berpendapat Jokowi presiden yang tergawat. Seluruh langkah politiknya bertujuan untuk membunuh demokrasi, bahkan mencoba membonsai Pancasila. Sedangkan Jokowi jelas ingin meneruskan langkah-langkahnya yang menyengsarakan banyak rakyat dan menguntungkan kalangan konglomerat dan korporatokrat. Nah, mungkin dalam bahasa agama Jokowi bertahan dalam dolalah semacam kesesatan. Ya, kesesatan politik, kesesatan ekonomi, mungkin juga kesesatan moral ya, yang berakhir dengan robohnya demokrasi Indonesia. Saat Pak Surya Paloh fight back without hesitation for the sake of a better Indonesia. Salam Pancasila, sahabat Pancasila. Ini adalah konten ketiga yang saya kupas dan saya ulas lagi-lagi tentang Amin Rais yang mengeluarkan pernyataan ketika Nasdem diterpa sebuah prahara besar di mana Sekjen Nasdem ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dan langsung ditahan. Amin Rais dalam pernyataannya, rilis pernyataannya menyampaikan dia meminta agar Surya Paloh melakukan pukulan balik atau serangan balik. Amin Rais dalam kacamatanya menyampaikan bahwa apa yang terjadi pada Partai Nasdem, pada Johnny G. Plate adalah sebuah rekayasa yang dibuat oleh pemerintah untuk menjolimi Partai Nasdem hanya karena Partai Nasdem berbeda pilihan dengan koalisi pemerintahan saat ini. Amin dalam kacamatanya selalu melihat pemerintahan dalam posisi atau perspektif yang negatif, sehingga semua hal yang dikeluarkan oleh pemerintah apapun itu akan dinilai buruk. Bahkan ketika hukum dalam konteks penegakan hukum, dalam konteks trias politika, di mana eksekutif tidak boleh mencampuri apalagi mengintervensi yudikatif, Amin kemudian menyatakan bahwa seolah-olah Jokowi ada di balik penangkapan Johnny G. Plate hanya karena Nasdem sudah memiliki koalisi di luar koalisi pemerintahan. Amin kembali menyebarkan virus beracunnya. Kali ini dia berusaha memprovokasi Nasdem, memprovokasi Surya Paloh agar memukul balik dengan semua data yang Surya Paloh miliki, agar semuanya seolah-olah menjadi terang benderang dan mendudukan Jokowi pada posisi yang bersalah. Bagi Amin, semua kemelut yang terjadi di negeri ini, apapun itu, selalu Jokowi lah yang harus disalahkan. Amin Rais tidak menempatkan dirinya sebagai seorang sesepuh, sebagai seorang tokoh bangsa yang kata dan ucapannya harus mencerminkan sebagai seorang bapak, mencerminkan sebagai seorang yang sangat bijaksana. Amin Rais sudah kehilangan tongkat kebijaksanaannya. Dan ketika Amin meminta Surya Paloh untuk memukul balik, ketika Amin begitu percaya diri, meyakini bahwa ada permainan rejim yang mencederai Nasdem, pada saat bersamaan Mahfud MD, Menteri Politik Hukum dan Keamanan, kemudian menyampaikan pernyataan, membuka secara terang benderang apa sesungguhnya kasus yang terjadi di Kementerian Kominfo pimpinan Johnny G. Plate. Dan dalam rilis pernyataan Mahfud MD terlihat secara jelas bahwa terjadi korupsi yang luar biasa besar. Dan Mahfud secara tegas menyampaikan bahwa terhadap kasus ini
Jokowi sendiri menyatakan, silakan persoalan hukum dibawa ke ranah hukum tanpa perlu diintervensi. Buka kasusnya secara terang benderang. Pernyataan Mahfud mewakili pemerintah ini menunjukkan bahwa begitu besarnya niat pemerintahan kepemimpinan Jokowi untuk menjadikan hukum panglima. Dan pemerintahan Jokowi sudah membuktikan bahwa selama masa kepemimpinannya, menteri-menteri yang berada dalam kabinetnya ketika ditangkap tidak pernah ada intervensi pemerintah untuk mengamankan. Lalu ketika Johnny Plate ditangkap, Nasdem ribut, Amin Rais memboncengi dengan mengeluarkan kata-kata provokasi. Ini kemudian menjelaskan kepada kita bahwa bagaimana mental kelompok, mental orang, mental tokoh yang hari ini seolah-olah memaksakan diri agar bandul kebenaran negeri ini adalah dirinya dan semua kata atau ucapannya harus menjadi rujukan. Saya bingung sesungguhnya dengan tokoh yang katanya hebat seperti Amin Rais. Saya kemudian berpikir dan berkesimpulan bahwa Amin Rais dalam setiap kata dan ucapannya tidak pernah memiliki satu makna. Amin selalu mengeluarkan limat atau kata-kata bersayap. Amin seolah-olah menginginkan agar proses hukum ini dijalankan secara terang benderang, membuka semua hal. Namun pada saat bersamaan, Amin juga menitipkan pesan agar yang salah adalah Jokowi atau rejim atau pemerintahan saat ini. Lucu memang, sebuah narasi yang dikemas secara baik seolah-olah mendukung pemberantasan korupsi, namun pada saat bersamaan menjustifikasi pihak lain bersalah tanpa melalui analisa, tanpa melalui dukungan data dan bukti yang cukup. Pernyataan Amin Rais ini mempertegas bahwa apa yang ada dalam diri Amin Rais, apa narasi yang Amin Rais sampaikan, tidak lebih daripada narasi kosong berisi provokasi hanya atas dasar kebenciannya kepada rejim, kebenciannya kepada Jokowi, karena Amin telah hilang tongkat kewibawanya, telah hilang tongkat kesohorannya, dan tidak lagi menjadi rujukan, tidak lagi menjadi panutan di negeri ini. Salam Pancasila.